terjerat pinjaman online atau pinjol. Diteror pinjaman online, terjerat pinjaman online, melakukan pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu Generasi Studio Anak Muda. Nah, mungkin kalian dalam menonton ini mungkin dalam keadaan sehat ya. Semoga kalian mendengar ini dalam bisa jadi nambah wawasan kalian dalam podcast ini. Nah, perkenalkan nama aku Rara yang bakal menemani kalian dari podcast ini, dan aku tidak sendirian nih. Aku membawa teman saya dan teman. Halo semuanya, Irin, aku seorang mahasiswi nih yang bakalan jadi teman ngobrol Rara di podcast kali ini. Nah, sebelum kita mulai ini aku mau nunjukin sama kalian nih sedikit hasil penelitian ini, yang dimana kami itu melakukan riset kepada 44 mahasiswa, dimana sebanyak 26 mahasiswa itu mengaku pernah menggunakan paylater, dan 18 mahasiswa itu tidak pernah menggunakan namanya paylater. Dan menariknya hasil penelitian kami ini menunjukkan bahwa fasilitas cicilan, promo, dan diskon itu serta keinginan mengikuti tren itu gaya menjadi beberapa alasan mendorong pengguna paylater itu di kalangan mahasiswa. Nah, fenomena ini yang cukup menarik karena di saat media sosial ini dipenuhi konten-konten estetik, banyak nih anak muda yang terdorong untuk membeli barang demi mengikuti tren, bahkan terkadang dengan cara berutang melalui paylater. Nah, aku mau tanya dulu nih sama kakak Airin ya. Kakak Airin ini pernah nggak sih kayak buka TikTok dan scroll dalam 5 menit, tiba-tiba jadi kayak pengen beli sesuatu? Aduh, sering banget tuh. Kan awalnya kita tuh buka TikTok ya. Kalau misalnya lagi capek nih, kita buka TikTok. Terus kita lihat tuh review orang-orang atau review orang OTD-an. Jadi OTD outfit gitu kan. Jadi kita punya keinginan tuh buat kita terpengaruh buat beli baju tersebut. Awalnya kan masukin keranjang, lama-lama ke check out tuh baju tersebut atau barang-barang yang lainnya, dan begitu terpengaruh gitu. Nah, tapi kadang kayak aku tuh heran sih kak, barang yang kita pengen itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu digunakan, tapi entah kenapa rasanya kayak kita tuh harus dimiliki, pokoknya harus deh beli sesuatu barang itu. Ya betul banget, apalagi kan sekarang sosial media itu penuh sama konten-konten estetik. Banyak orang-orang tuh sering upload gitu di sini, yang buat itu lagi estetik, dia ke Starbucks lah, padahal kan dia cuma mau ngerjain tugasnya itu nggak selesai tugas sebenarnya ya kan. Jadi kita tuh merasa kalau kita tuh harus ngikutin tren tersebut biar tuh kita tuh nggak ketinggalan gitu kan. Dan lebih menariknya lagi sih kak, banyak nih anak muda itu kayak mengeluarkan uangnya itu lebih, bahkan sampai berutang gitu kak di paylater ini mengikuti gaya tersebut. Nah, betul, dan salah satu cara yang paling sering digunakan anak muda itu mereka tuh kebanyakan pakai paylater buat menuhin gaya estetika orang itu gitu. Berarti pengguna paylater nih. Nah, itulah yang kita akan bahas pada podcast kali ini. Kenapa sih Gen Z itu bisa sampai rela berutang sampai demi konten-konten estetik? Yuk, langsung kita mulai. Nah, menurut kakak nih, kenapa sih sekarang kata-kata estetik itu emang penting banget nih buat anak muda sekarang? Karena kan kita tuh sekarang hidup bagian dari sosial media, karena sosial media itu bagian dari hidup kita gitu kan. Jadi sehari-hari kita tuh harus upload gitu kan, biar orang kan tahu ini enak kali ya kayak gitu.
Terus hampir semua orang itu kan aktivitasnya itu mereka di sosial media, mulai dari mereka nongkrong, outfit, makanan, kayak meja belajar gitu. Bener sih, kadang aku lihat kan video-video orang belajar itu padahal cuma belajar aja itu harus medianya itu harus estetik banget gitu, ada lampu-lampunya, nanti kayak ada tumbuhan-tumbuhan hijau-hijau gitu pokoknya biar lebih estetik gitu ya kan. Terus alat tulisnya itu harus lengkap mulai dari pipet, pulpen, stabilo warna-warni. Nah, tanpa kita sadar kita tuh jadi membandingkan diri sendiri. Kita pikir kayak kayaknya kalau popnya itu lucu deh, kalau aku punya stabilo itu lucu deh tulisan aku. Jadi kita tuh punya keinginan setelah melihat kayak gitu. Padahal tujuan di awal kita tuh ya cuma belajar nulis aja gitu ya kan, bukan tentang warna-warni, ada tulisan-tulisan kayak cantik-cantik gitu ya. Benar. Tapi karena sering lihat konten itu kan jadinya kita akhirnya mulai nganggap kalau misalnya tuh semua hal itu terlihat menarik jadinya kan, karena orang pakai yang kayak gitu, kayak stabilo warna-warni gitu. Tapi sih kak, aku kan pernah kayak denger nih namanya kayak racun-racun TikTok tuh kak, dari kawan aku nih. Apa tau nggak racun-racun TikTok itu benar nggak sih kayak racun-racun TikTok itu sama? Menurut aku itu nyata banget ya, karena kan yang kita awalnya nggak kepikiran beli apa-apa, tapi setelah lihat video orang kita jadi pengen tuh beli barang tersebut, karena kan dia keterkenalan namanya racun TikTok itu. Tapi sih aku pernah ya waktu itu aku lihat di TikTok kayak Tumblr viral gitu kan, nanti ada gantungannya gitu kayak ada boneka gitu cantik gitu ya kan. Awal itu kan aku biasa aja Tumblr gitu kayak tiba-tiba pas lewat-lewat terus muncul terus kayak aku tuh kayak ini aku harus beli gitu. Nah itu dia tuh yang sebenarnya dalam teori need arousal. Sederhananya kebutuhan yang tadinya kita butuhin itu jadi muncul pengaruh kalau kita tuh butuh barang tersebut. Jadi kalau misalnya kita awalnya itu kita nggak butuh tuh barang tersebut, jadi karena lihat yang di konten itu yang lucu-lucu gitu, jadi kita malah jadi kayak ya beli gitu, padahal kita nggak butuh sebenarnya. Jadi ya kalau karena padahal itu cuma karena kebutuhan aja gitu, tapi bukan maksudnya jadi bukan karena kebutuhan saja, tapi karena sering kita lihat FYP yang estetik. Nah itu dia tuh yang sering jadi di kalangan anak muda sekarang, yang banyak cuma lihat konten yang lucu aja, padahal nggak butuh sama sekali ya, lama-lama pun barangnya kepake juga padahal. Yes. Kenapa influencer lebih dipercaya daripada profesor dan ahli di bidangnya? Tahun 1956, peneliti Donald Horton dan Richard Wall nemuin fenomena interaksi parasosial. Intinya, kalau pakai konteks sekarang, saat orang-orang melihat dan berinteraksi dengan influencer di sosial media, otak mereka jadi nganggap influencer teman akrab yang bisa dipercaya. Mereka nonton kesehariannya setiap hari, ikut ketawa, sedih. Padahal rasa dekat ini cuma hadir di satu pihak, tapi efeknya terhadap kepercayaan sangat nyata. Bahkan survei dari Edelman Trust Barometer di 2024 nunjukin untuk urusan inovasi dan teknologi, orang biasa yang relate ke mereka bisa dipercaya sampai 74%, setara persis sama kepercayaan terhadap ilmuwan. Padahal, 20 tahun lalu ilmuwan jauh lebih dipercaya daripada orang biasa. Ditambah lagi, penyampaian influencer juga mudah dipahami dan menarik.
Riset psikologi soal processing fluency nunjukin makin gampang otak kita nyerna informasi, makin tinggi kita percaya itu benar. Ditambah konsep viralitas dan tingginya followers seakan menjadi legitimasi tersendiri. Otak kita pakai jumlah like, share, dan followers sebagai jalan pintas buat nilai kredibilitas. Kombinasi semua ini membuat kita merasa bisa sepenuhnya mempercayai tanpa harus cek ulang. Menurut kakak nih, kok perlu nggak sih kayak dengar kata-kata influencer? Berpengaruh nggak sih menurut kakak? Kalau untuk pribadi tuh pengaruhnya besar banget karena kan banyak orang melihat influencer sebagai panutan. Jadi kalau misalnya ada tuh konten-konten tentang OOTD, jadi orang-orang tuh bilangnya kiblat outfit dibilang sama orang gitu kan. Berarti kayak dia pedoman gitu ya Kak? Iya. Rekomendasi kalau kita beroutfit. Nah, apalagi kalau influencer itu kelihatannya tuh hidupnya itu sempurna, bagus. Outfit bagus, pakai bagus, liburan bagus, gedenya bahkan terbaru ya dari 17 yang lagi tren gitu. Apalagi yang udah terbaru nih Kak, iPhone 18 Ada nih. keluar nih rilis nih Mas sembilannya. Iya. Dan kalau nggak kita ikutin itu tren tersebut itu kayak rasanya tuh dia tuh ketinggalan gitu. Nah itu juga tuh yang sering kita sebut dengan FOMO atau fear of missing out, atau ketinggalan tren atau merasa kurang dibanding sama orang lain kalau kita nggak pakai barang tersebut. Iya. Nah, masalahnya nih Kak, mahasiswa itu uangnya tuh terbatas gitu ya. Yang dikasih orang tua sekian udah gitu sekian. Terbatas lah untuk makan aja kayaknya milih-milih kayaknya harus yang lebih murah gitu yang penting kenyang gitu. Ya karena kan keinginan kita tuh lebih besar, kalau kemampuannya tuh nggak ada, uang itu nggak ada, tapi keinginan aja yang besar karena melihat konten-konten itu kayak yang lucu terus dibelinya, padahal kan uangnya tuh nggak ada sebenarnya. Ya misalnya kayak kita pengen beli tas Gucci, tas Chanel gitu ya kan. Itu pakai ke kampus. Ke kampus dengan harga yang mahal, tapi uang bulanannya cuma 1 juta. Cuma 1 Makan juta. tempe jadi. Makan terus sih nggak, makan terus. Nasi aja uang nggak. Apalagi saya anak kos ya. Nah kondisi seperti itu dalam misalnya tadi uang bulanan pas-pasan gitu. Nah kondisi seperti itu tuh dalam teori yang disebut dengan perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan sebenarnya itu tidak sama. Kita ingin terlihat seperti yang ada di sosial media, tapi kondisi keuangan kita tuh belum mendukung sebenarnya ya. Jadi ada teorinya juga nih teman-teman, dan akhirnya mulai mencari cara nih supaya kita itu tetap bisa membeli. Benar. Sekarang ini kan kita masuk ke paylater nih kan, kita akan membahas paylater lagi. Kenapa sih Kak banyak nih anak muda sekarang itu memilih paylater, padahal itu bisa nabung lah atau apa gitu. Mungkin anak muda sekarang pakai paylater mungkin pertama tuh ya karena praktis, yang kedua tuh karena diskon, jadi pas mereka check out kena ada pilihan voucher, jadi kalau tuh nampak tuh di situ kalau dia pakai paylater diskonnya 50% yang awalnya harganya 200.000 jadi 100.000 dia cuma bayar segitu. Kalau terus pun nanti bayar kan nanti tuh dari nanti tak bulan depan Dicicil ya? dicicil bisa per bulan atau bayar nanti dianya di bulan depan aja langsung gitu kan. Jadi kan diskon praktis gitu juga. Makanya banyak nih anak generasi muda itu tergoda ya terhadap promo atau cicilan-cicilan yang mudah dan praktis tersebut. Iya. Misalnya kan ada tas yang lagi viral tuh. Kalau kita kan harus nabung gitu kan waktu lama. Jadi kalau misalnya
mau lebih praktis lagi tinggal pakai paylater itu aja kan. Paylater itu Paylater itu tinggal klik, udah barang nanti datang, bayarnya nanti aja atau bulan depan atau 3 bulan lagi buat dicicil dia. jadi sebenarnya itu yang kita cari itu tasnya, bukan paylater. Yes, jadi paylater itu cuma alat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan lebih cepat, nggak menunggu lama lagi kan, menunggu harus nabung lagi berbulan-bulan gitu. Tapi sih aku penasaran ya, kenapa ya kalau pakai paylater itu rasanya kayak gampang aja gitu kan, ringan, nggak ada beban gitu. Karena kan kita nggak lihat langsung kan uangnya keluar gitu, jadi kan gak ada nanti gitu, ya nanti aja, nanti udah makin banyak tagihannya baru terasa nanti dianya. Awalnya emang nggak terasa karena kan baru ada nanti pas cicilan udah menunggak baru terasa gitu dia. Padahal bisa padahal nanti kita harus membayar. Kadang waktu cekat kan senang, pas tagihan datang tuh baru udah tepani mulai numpuk tagihannya. Kayaknya banyak banget nih yang relate yang paylater nih Sekarang gitu. aduh, apa lah tagihan ini banyak banget nih gitu. Nah, menurut kakak kenapa sih ada orang yang sangat bangga itu barangnya Ya, karena mungkin identitasnya ya bagian dari diri mereka. Misalnya tuh ada barang yang buat mereka tuh jadi percaya diri karena menggunakan gadget tertentu, outfit tertentu gitu kan. Misalnya dia lebih percaya diri kalau dia pakai iPhone gitu kan untuk foto mirror gitu, atau dia pakai outfit berubahnya, terus dia pakai outfit yang lagi tren yang sekarang kan tren skena gitu. Jadi dia tuh merasa percaya diri. jadi barang itu bukan cuma untuk dipakai aja ya kan, untuk tren-trennya gitu. Iya, mereka tuh harus percaya diri juga kan menunjukkan siapa diri mereka. Kalau mereka tuh pakai outfit atau gadget tersebut gitu kan. Berarti dari outfit atau tren seperti itu kita bisa menilai seseorang tersebut. Orangnya nih kayak gini, orangnya ikutin tren banget gitu. Nah, kalau kita lagi lihat barang-barang lucu nih kan, kita tuh langsung kayak pengen beli gitu tanpa kayak mikir 2 kali, 3 kali, mikir panjang lah. Benar-benar. Kadang kan ada barang yang kan kita mikir kayak yang penting estetik, yang penting viral, yang penting cocoknya buat foto, ya foto kita pakai langsung post Instagram, orang langsung mikir kayak dia punya barang ini, dia punya iPhone 17 ya YouTube, malah baru rilis tuh kayak gitu misalnya. Padahal belum tentu benar-benar dibutuhkan ya. Nah di sini kita mempertimbangkan kebutuhan sama kemampuan kita. Kan kalau kebutuhan cuma ikut-ikut tren, kalau kan kemampuan itu ya kemampuan membayarnya nanti kan kriteria itu nggak ada sebenarnya. Nah, menurut kakak nih, apa sih dampak terbesar dalam penggunaan paylater ini? Nah, yang pertama tuh tentu masalah keuangan ya. Karena kalau kita sering membeli barang tuh cuma demi tren, kan lama-lama boncos juga ya, pengeluaran juga makin banyak tentunya. Iya sih, kayak nanti ada tagihan-tagihan masuk. Apalagi kalau menggunakan paylater itu terus menerus. Iya, itu kan tagihan menumpuk, check out karena itu tren kan nggak akan ada habis-habisnya ya. Jadi check out gitu lama ya tagihan pun makin banyak. Terus pusing, tas bunuh diri. Enggak sih, jangan ya teman-teman. Nah, apalagi
dan akhirnya itu stres sendiri tadi Karena kan tujuan awalnya cuma buat tren-tren, terlihat mengikuti tren kan, lama pusing dia jadi sendiri. FOMO lah. Aku yakin banyak nih yang pernah mengalami mahasiswa barang tuh sudah datang tapi beberapa hari kemudian itu kita merasa misal hari lah aku bawa beli barang ini. Pernah banget tuh dia dialami sama generasi muda zaman sekarang, terus saya ya. Karena kan awalnya tuh hype banget kayak viral banget gitu kan, jadi kayak beli nih, terus lama-lama baru sadar kalau misalnya barang itu kalau kita butuhin sebenarnya. Terus kan pas hype bilang juga ya udah ketinggalan tren juga. Apalagi saat kayak melihat tagihannya itu banyak banget itu. Nah disitulah penyesalan kan muncul jadinya, karena kan tagihan udah menumpuk-numpuk. Tapi boleh sedikit spill barang kakak nih yang bisa beli barang itu kayak tiba-tiba kayak nyesel gitu. Dulu waktu Ceritain lah mungkin teman-teman pengen denger dulu mungkin waktu SMP itu ada jeans dia off-white, mungkin kan tuh lagi trennya, itu belum terlalu jelas juga. Off-white yang kayak tulisan di situ kuning gitu, ada jeans dia off-white gitu. Itu waktu SMP kayaknya, tuh kan orang sering pakai kayak gitu kan, jual-jual di pasar-pasar. Terus udah ada makin lama kan makin ganti tren, jadinya kan kayak udah ngerasa gitu ya mana nggak ada rilis lagi. iya, jadi ngerasa kayak itu kayak jamet kali kayak gitu. Kayak jamet banget. Iya itu ketat terus kan. Bisa kalau baju celana tuh warna biru terus warna kuning. Kita keluar pakai rilis warna kuning kan, udah kayak Nyambung kalau kayak ini garis tahanan warna polisi. Cuman biasanya opa itu dia bedanya sama tahu polisi. iya sih kalau lagi nah balik lagi ke di pembahasan kita. Kalau dikaitkan dalam SDG 12 itu yang mana sih Kak? Kalau dikaitkan nih dengan SDG 12, SDG 12 kan mengajarkan kalau bisa konsumsi yang bertanggung jawab. Artinya kalau itu harus lebih bijak dalam memilih sesuatu, harus bisa memilih mana sesuai kebutuhan kita, mana sesuai dengan kemampuan kita untuk membayarnya gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh berbelanja nih Bukan, belanja kan boleh, mengikuti tren juga boleh, tapi kan harus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita sendiri gitu. kalau dihubungkan dalam Islam gimana tuh Kak? Kalau dihubungkan dalam Islam tuh Islam kan mengatakan kita kalau misalnya kita tuh nggak boleh berlebihan lah dalam menggunakan harta, karena kan pemborosan juga. Terus kan kalau kita sering-sering check out, iya kan sering-sering check out, terus lama-lama baju lama nggak dipakai kan berdosa juga kan kalau dipakai dalam Islam kan. Terbuang terus nggak ramah lingkungan jadi Iya. Jadi akhirnya apa ya, terbuang gitu aja kan, uang juga ya terbuang juga akhirnya. nah wah nggak terasa ini udah sampai di penghujung podcast kita. Dari obrolan hari ini jadi tahu nih kenapa fenomena estetik ini bukan cuma soal belanja aja, tapi juga pengaruh dari media sosial, dari TikTok, Instagram, Shopee, terus keinginan mengikuti tren dan bagaimana kita mengolah keuangan tersebut. Dan kita juga belajar nih bahwa paylater sebenarnya bukan masalah utamanya, yang penting kita tuh bijak dalam menggunakannya. Yang boleh kok misalnya kita tuh pengaruh sama diskonnya gitu kan, jadi kita beli, tapi kita bijak juga bayarnya nanti, jangan pas check outnya aja tapi bayarnya nggak dipeduliin gitu, lama-lama nanti dikejar tuh kolektornya nanti jadinya.
Dikejedek planet. Tapi kalau pernah nggak sih dikejedek planet? Enggak lah guys. Jadi teman-teman jangan sampai dikejar dekorator ya. Karena tampilan estetik. Karena sebenarnya itu tampilan estetik itu boleh. Tampilan estetik boleh. Mengikuti tren itu boleh. Tapi jangan sampai memaksakan teman-teman sampai harus terbebani oleh utang, sampai harus menggunakan highlighter. Jangan sampai kontennya estetik, tapi pada tagihan kan malah jadi panik buka Instagramnya sorotnya pakai baju bagus, KP gitu kan, dibuka Shopee-nya malah tagihannya menumpuk. Gitu ya, telepon gitu. Nah itu dia tentang paylater tadi. Sebenarnya boleh pakai paylater itu, kalau buat saya boleh, tapi dengan sesuai kebutuhan aja. Jangan ngikuti tren segala tren itu estetik tadi. Sebenarnya boleh pakai. Kalau kan pengen beli kebutuhan, pengen beliin sesuatu nih kebutuhan yang aku belum ada, boleh pakai paylater, tapi jangan ngikuti segala tren. Terus juga kalau misalnya memang mau ikuti tren ya sebatasnya aja lah, sewajarnya aja lah, jangan sampai Jangan di luar kemampuan tadi. jangan elak hutang cuma buat konten-konten estetik kayak dulu kita pada hari ini tuh. Atau pakai cara yang lain juga bisa, kayak menabung. Ya kita kan bisa mengolah uang juga dengan menabung tersebut, dengan bisa manage. Kan lama-lama terkumpul kan 10.000 per hari. Nah itu dia, terima kasih banyak untuk Kak Arlin untuk berbagi cerita kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat ya. Terus untuk pesan terakhir, janganlah pakai paylater untuk mengikuti ya konten-konten estetik, karena banyak sekali orang yang menggunakan paylater itu enggak sempat kayak Jangan diri juga, nanti keluarganya dikejar jadinya. Jangan sampai yang saya Farah, Saya Iris. saya pamit undur diri dari podcast Generasi Muda. Sampai jumpa di episode yang lain. Lu bayangin lu masuk ke ruangan bukber itu, lu sapa temen-temen lama lu, terus dengan gerakan santai, tek, lu taruh iPhone 17R lu di atas meja. Beuh, desain ultra tipis, titanium dingin, kamera 48 megapiksel yang siap nangkap setiap pori-pori wajah lu yang glowing. Temen lu ngelirik, ada rasa segan, ada rasa kagum. Detik itu juga, lu ngerasa accepted, lu ngerasa naik kelas. Enak kan rasanya? Manis banget. Gue gak nyalahin lu. Siapa sih yang gak mau dianggap sukses? Siapa yang gak mau terlihat menyala di depan mantan atau circle toxic lu yang dulu ngeremehin lu? Itu manusiawi, men. Validasi itu candu. Tapi, sekarang coba kita zoom out dikit dari imajinasi indah itu. Di balik casing titanium yang lu banggain, ada aplikasi paylater yang lagi teriak-teriak minta nyawa. Di balik story IG jernih yang lu upload pakai kamera puluhan juta itu, ada DM dari debt collector yang lu archive biar gak ngerusak mood buka puasa lu. Lu ngerasa itu investasi harga diri? Salah, itu bukan harga diri. Lu lagi beli kostum mahal buat nutupin fakta kalau dompet lu lagi berdarah-darah. Lu bukan sultan, lu cuma badut yang lagi atraksi di atas tali tipis kemiskinan, berharap tali kredit lu gak putus malam ini. Sakit? Emang. Sebelum kita bedah isi dompet dan otak lu lebih dalam, dengerin gua baik-baik. Gua di sini bukan Tuhan, bukan juga hakim moral. Gua cuma rambu jalan.
Lu, supirnya. Tugas gue cuma ngasih tahu, woi, di depan jembatannya putus. Kalau lu tetap mau ngebut dan jatuh ke jurang, itu hak lu. Tapi jangan bilang gua nggak ngasih tahu. Tugas gua cuma satu, nyalain logika lu yang udah mati suri ketimbun gengsi. Paham? Oke.